Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakiskala Gustika Rahmi dengan NIM 2024-42046 dari jurusan S1 Teknik Industri kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas 2 pada bab 4. Baik, untuk soal yang pertama yaitu perhatikan nilai ujian statistika untuk 60 orang mahasiswa berikut. Nah, pada tabel tersebut kita disuruh untuk mengganti angka yang ada bintangnya dengan angka belakang NIM kita. Ini sudah saya buat tabelnya. Kemudian kita mencari jumlah datanya. Nah, karena sudah diketahui untuk jumlah datanya di soal yaitu 60, berarti jumlah datanya ada 60. Oke. Selanjutnya yaitu mencari data yang terbesar. Besar. Untuk mencari data yang terbesar, kita menggunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita blok seluruh datanya, kita tutup kurung, lalu kita enter. Kemudian kita mencari data terkecil. Rumusnya sama dengan yang max tadi, tapi ini bedanya pakai min. Kita blok semua, lalu kita enter. Nah, kita sudah menemukan data terbesar dan terkecil dari data tersebut. Selanjutnya, kita mencari rentang kelasnya. Untuk mencari rentang kelas, kita tulis dulu rentang kelas. Nah, rumusnya yaitu data yang terbesar dikurangi dengan data yang terkecil. Nah, sudah kita temukan untuk rentang kelasnya adalah 83. Kelas kita bisa menggunakan rumus 1 ditambah 3, 3 dikali log 10, kemudian dikali dengan jumlah datanya. Jumlah datanya tadi sudah diketahui yaitu 60, jadi kita kalikan dengan 60. Lalu kita enter. Nah, kita mendapatkan hasil 6,8. Jadi kita bulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Rumusnya yaitu rentang kelas dibagi dengan jumlah kelas. Nah, hasilnya 11,8, jadi kita bulatkan menjadi 12. Ujung bawah. Nah, ujung bawah ini dilihat dari nilai yang paling terkecil. Untuk nilai yang paling terkecil dari data tersebut adalah 15. Jadi ujung bawahnya adalah 15. Kemudian kita mencari ujung atas. Nah, ujung atas ini caranya kan tadi panjang kelasnya ada 12 ya. Berarti kita hitung dengan cara 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Jadi untuk ujung atasnya kita mendapatkan 26. Selanjutnya kita mencari batas bawah. Batas bawah ini rumusnya adalah ujung bawah dikurangi dengan setengah SPT atau 0,5. Jadi hasilnya 14,5. Selanjutnya kita mencari batas atas. Rumusnya yaitu ujung atas ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 26,5. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Nah, yang pertama yaitu kita membuat interval kelas. Kan tadi sudah diketahui ya. Yang pertama yaitu dari data terkecil. Jadi kita tulis 15. Kemudian selanjutnya yaitu dengan cara ini 15 ini ditambah dengan, kan tadi panjang kelasnya ada 12. Jadi kita tambah 11 agar hasilnya menjadi 26. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tarik aja ininya. Terus kita ke bagian sebelah kiri yaitu dengan cara 26 ditambah 1. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Akan mendapatkan hasil interval seperti di tabel ini. Terus selanjutnya kita akan mencari batas kelasnya. Nah, yang pertama ini kita cari batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawahnya yaitu 15 atau ujung bawahnya dikurangi dengan 0,5. Kemudian untuk batas atasnya yaitu ujung atas yaitu 26 ditambah dengan 0,5. Setelah itu bisa kita tarik saja ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai tengahnya. Untuk rumusnya yaitu buka kurung batas bawah ditambah dengan batas atas. Lalu kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, kita mendapatkan hasil 20,5 untuk nilai tengahnya. Selanjutnya langsung saja kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita akan mencari nilai frekuensinya. Yaitu kita blok dulu untuk tabel frekuensi, lalu kita sama dengan menggunakan rumus frekuensi. Kemudian kita blok seluruh datanya.
lalu titik koma, dan kita blok untuk bagian ujung atas tiap interval kelasnya, yaitu 26 sampai 98. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, sudah kita dapatkan untuk setiap frekuensinya. Seperti ini, kita menjumlahkan, selanjutnya kita akan menjumlahkan hasil frekuensinya. Nah, di sini hasil frekuensinya 60 ya, berarti dia sudah sama dengan jumlah datanya. Ini saya akan menjelaskan cara mengerjakan soal yang kedua, yaitu pada slide 27. Soal bagian A yaitu, susunlah data dalam bentuk distribusi frekuensi. Untuk soal A itu, kita menggunakan cara yang sama seperti pada yang di slide 25-26. Yang pertama kita mencari jumlah datanya dengan cara menggunakan sama dengan count A, kemudian kita blok seluruh datanya, kemudian kita enter. Nah, sudah kita dapatkan untuk jumlah datanya adalah 80. Selanjutnya, kita mencari data yang terbesar dengan cara menggunakan rumus max, kemudian kita blok semua datanya, dan kita enter. Nah, kita sudah dapatkan untuk data terbesarnya adalah 63. Selanjutnya, untuk mencari data yang terkecil dengan cara rumus sama dengan min, lalu kita blok seluruh datanya, dan kita enter. Kita sudah menemukan data terkecilnya yaitu 19. Selanjutnya, kita mencari rentang kelasnya. Untuk mencari rentang kelas, kita bisa menggunakan rumus data terbesar dikurangi dengan data terkecilnya, yaitu 63 dikurangi 19. Maka hasilnya 44. Jadi, untuk rentang kelasnya, kita mendapatkan hasil 44. Selanjutnya, kita mencari jumlah kelasnya. Ini menggunakan rumus 1 ditambah 3, 3 dikali log 10, kemudian dikali dengan jumlah datanya. Karena jumlah datanya ada 80, maka kita kalikan dengan 80. Di sini kita mendapatkan hasil jumlah kelasnya yaitu 7,28 sekian. Maka bisa kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita mencari panjang kelasnya. Kita menggunakan rumus yaitu rentang kelas dibagi dengan jumlah kelasnya. Jadi rentang kelasnya adalah 44 dan jumlah kelasnya adalah 8, sehingga 44 dibagi dengan 8. Maka akan mendapatkan hasil 5,5 dan kita akan bulatkan menjadi 6. Selanjutnya untuk mencari ujung bawahnya, yaitu ujung bawah adalah nilai terkecil dari datanya. Untuk nilai terkecilnya adalah 19. Jadi untuk ujung bawahnya adalah 19. Kemudian untuk ujung atasnya yaitu jadi kan tadi ujung bawahnya ada 19. Nah, untuk panjang kelasnya kan ada 6. Jadi bisa kita hitung 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sehingga untuk ujung atasnya adalah 24. Kemudian kita mencari batas bawahnya dengan cara ujung bawah dikurangi dengan setengah SPT. Nah, ujung bawahnya adalah 19, kemudian kita kurangi dengan 0,5. Selanjutnya untuk mencari batas atasnya, yaitu sama caranya seperti batas bawah. Rumusnya yaitu ujung atas ditambah dengan 0,5. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Yang pertama kita membuat interval kelasnya. Yang pertama yaitu nilai terkecilnya adalah 19, jadi kita tulis 19. Kemudian untuk ujung atasnya 19 atau ujung bawahnya ini ditambahkan dengan panjang kelasnya. Nah, karena panjang kelasnya ini ada 6, maka kita tambahkan dengan 5 supaya hasilnya itu bisa 24. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kita buat barisnya sampai 8 ya, karena jumlah kelasnya ada 8. Sehingga untuk ujung bawah kelas kedua yaitu bisa kita pakai ujung atas 24 ini, 24 ini ditambah dengan 1. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan interval kelasnya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari interval bawahnya atau batas bawah. Nah, rumusnya yaitu untuk interval bawah, ujung bawah dikurangi dengan 0,5. Nah, kita sudah dapatkan 18,5, kemudian kita langsung saja tarik ke bawah. Selanjutnya untuk mencari interval atas, sama rumusnya seperti untuk mencari interval bawah, yaitu ujung atas ditambah dengan 0,5. Nah, sudah kita dapatkan yaitu 24,5. Langsung saja kita tarik ke bawah biar cepat, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Menggunakan rumus frekuensi, kita blok seluruh datanya, lalu titik koma, dan kita blok bagian ujung atasnya yaitu 24 sampai 66. Dan kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensinya. Soal yang B yaitu tentukan distribusi frekuensi relatifnya. Nah, kita harus menghitung secara satu persatu. Yaitu rumusnya, buka kurung, frekuensi ini dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 80, sehingga kita bagi 80. Kemudian kita kalikan 100.
Sama seperti yang tadi, yang ini, yang atas, yaitu frekuensinya, ini 11 dibagi dengan 80, kemudian kita kalikan dengan 100. Begitu terus sampai pada interval yang terakhir. Nah, ini sudah saya lengkapi untuk tabel pada frekuensi relatif. Kita totalkan semuanya dengan menggunakan rumus sum, dan kita blok tabel frekuensi relatifnya, lalu kita enter, dan hasilnya adalah 100. Hal yang C yaitu buatlah distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, ini sudah saya buatkan tabel frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu kita kerjakan dari yang paling bawah dulu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dari bawah ini, angka 4 ini, ditambahkan frekuensi yang atasnya 4. Nah, atasnya 4 ini kan 12, jadi kita tambah 12. Setelah itu, sama caranya seperti yang tadi, 16 ini ditambah dengan 6. Nah, untuk tepatnya bisa kita langsung tarik aja ke atas. Nih. Jadi, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya sama seperti yang lebih dari tadi, bedanya kita menggunakan frekuensi yang paling atas. Nah, frekuensi yang paling atasnya ini adalah 7. Ini kita tengahkan dulu. Nah, kemudian, untuk bawahnya, yaitu 7 ini ditambahkan dengan frekuensi yang di bawahnya 7. Nah, yang di bawahnya 7 ini adalah 11 kan, jadi kita tambahkan dengan 11. Kemudian, sama caranya, yaitu 18, hasil yang tadi, ditambahkan dengan frekuensi yang di bawahnya 11. Nah, frekuensi yang di bawahnya 11 adalah 19, jadi kita tambahkan 19. Selanjutnya, langsung saja kita tarik ke bawah. Seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari tugas pada slide ke-27. Soal ketiga yaitu pada slide 28. Untuk soal pada slide 38 yaitu perhatikan nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa berikut. Nah, ini tabelnya sudah saya buat dan sudah saya rubah dengan NIM belakang saya. Kemudian, buatlah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ini caranya sama seperti pada slide 25, yaitu kita mencari ininya dulu, baru kita buat tabelnya. Baik, kita cari dulu untuk jumlah datanya. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, jumlah datanya ada 80 orang mahasiswa. Jadi langsung aja kita tulis 80. Kemudian kita cari data terbesarnya. Data terbesar dan data terkecil. Nah, untuk mencari data terbesar ini kita bisa menggunakan rumus max. Kemudian kita blok seluruh datanya. Kemudian kita enter. Untuk data terkecilnya kita menggunakan rumus min. Lalu kita blok seluruh datanya. Dan kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data terbesarnya adalah 99 dan data terkecilnya adalah 35. Selanjutnya kita mencari rentang kelas. Rumusnya yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Jadi 99 dikurangi dengan 35. Maka kita dapatkan hasil rentang kelasnya adalah 64. Selanjutnya yaitu jumlah kelas. Caranya menggunakan rumus 1 ditambah 3, dikali log 10, kemudian dikali dengan jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 80, sehingga kita kalikan dengan 80. Maka kita mendapatkan hasil 7,28 sekian, maka kita bulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelasnya, yaitu dengan cara rentang kelas atau 64 dibagi dengan jumlah kelasnya. Maka kita akan mendapatkan hasil 8,7 sekian. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 9. Selanjutnya kita mencari ujung bawah dan ujung atas. Nah, untuk ujung bawahnya adalah nilai yang paling terkecil dari data tersebut. Nah, untuk nilai yang paling terkecilnya tadi sudah kita temukan yaitu 35. Dan untuk ujung atasnya, kan tadi ujung bawahnya ada 35. Nah, sementara untuk panjang kelasnya ada 9. Jadi bisa kita tambahkan 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Jadi untuk ujung atasnya adalah 43. Kemudian kita mencari batas bawah, dan batas atas. Nah, untuk mencari batas bawah,
Rumusnya yaitu ujung bawah dikurangi 0,5. Hasilnya 34,5. Dan untuk mencari batas atas, rumusnya ujung atas ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 43,5. Distribusi frekuensinya. Yang pertama kita masukkan interval kelasnya. Interval kelasnya. Dimulai dari data yang terkecil yaitu 35. 35. Dan untuk ujung atasnya yaitu kita bisa menggunakan cara ujung bawah ini ditambahkan dengan panjang kelasnya. Nah, di sini kan panjang kelasnya ada 9. Jadi kita tambahkan 8 supaya ujung atasnya ini bisa bernilai 43. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu ujung atas ini yang 43 ditambah 1. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Baik, karena tadi jumlah kelasnya ada 8, jadi kita hapus saja ini karena kebanyakan ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah. Caranya sama seperti slide-slide sebelumnya, yaitu ujung bawah dikurangi 0,5. 0,5. Sebentar. Selanjutnya kita akan mencari batas bawahnya. Sama seperti cara di slide sebelumnya, yaitu batas bawah sama dengan ujung bawah dikurangi 0,5. Ini langsung saja kita tarik ke bawah biar nggak lama. Dan selanjutnya kita akan mencari batas atasnya, yaitu batas atas sama dengan ujung atas ditambah dengan 0,5. Langsung saja kita tarik ke bawah. Seperti ini. Ini kita masukkan batas atasnya, yaitu batas bawah sampai dengan batas atasnya. Ini kita tarik dulu ke bawah. Nah, ini tinggal kita copy aja ya. Seperti ini. Juga sama, kita copy aja yang ini. Terus kita tarik aja ke bawah langsung. Seperti ini ya. Oke. Kita akan mencari nilai tengahnya, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung, batas bawah ini 34,5 ditambah dengan batas atas, yaitu 43,5. Kemudian kita tutup kurung, dan kita bagi dengan 2. Langsung aja kita tarik ke bawah ya. Nah, ini kita sudah temukan untuk nilai tengahnya. Kemudian kita akan mencari nilai frekuensinya, yaitu menggunakan rumus frekuensi. Kita blok seluruh datanya, kemudian titik koma, dan kita blok ujung atasnya, yaitu dari 43 sampai 106. Kemudian kita enter. Seperti ini ya. Nah, ini kita sudah temukan untuk nilai frekuensinya. Jadi kita sudah mendapatkan data-data distribusi frekuensinya. Kita akan membuat diagram histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama kita akan membuat diagram histogram terlebih dahulu, yaitu dari data interval dan frekuensi. Nah, ini kita salin aja ya, data interval kelas dan frekuensinya. Ini sudah saya salin. Kemudian untuk membuat diagramnya, yaitu kita pilih insert, kemudian kita blok datanya, lalu recommend charts, dan kita pilih yang ini. Oke. Kemudian kita pilih yang bagian quick layout. Nah, kita pilih yang layout 8. Ini. Yang ini ya. Kita kasih warna dulu ininya biar kelihatan. Kemudian ini kita ganti judulnya dengan histogram nilai statistika 80 mahasiswa. Kemudian untuk bagian bawahnya ini adalah interval kelasnya. Interval kelas. Dan untuk yang bagian sampingnya atau bagian Y-nya adalah frekuensi. Nah, ini untuk diagram histogram. Selanjutnya kita akan membuat diagram poligon, yaitu hubungan antara nilai tengah dengan frekuensi.
Nah, ini kita buat dulu tabel nilai tengah dan frekuensinya dari sini ya. Kita tinggal copy aja untuk nilai tengah dan frekuensinya. Kemudian untuk membuat grafiknya, kita ke insert, lalu kita blok datanya yang nilai tengah sama frekuensi ini. Kemudian kita ke recommend charts dan pilih yang ini, yang ketiga ini. Kita kecilin dulu. Oke, kemudian kita pilih quick layout. Kita pilih layout yang keenam. Lalu kita rubah ini judulnya menjadi Polygon. Polygon nilai statistika 80 mahasiswa. Kemudian untuk yang bagian bawahnya, ini adalah nilai tengahnya. Kita ganti nilai tengah. Kemudian untuk yang bagian sampingnya adalah frekuensi. Kemudian ini kita hapus aja ya. Nah, jadi untuk diagram poligonnya seperti ini. Nih, seperti ini untuk diagram poligon hubungan antara nilai tengah dan frekuensi. Selanjutnya kita akan mencari diagram OGIF, yaitu hubungan antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, di sini interval kelasnya kita dapat dari hasil ini ya. Lalu untuk mencari OGIF negatif, yaitu caranya kita menggunakan frekuensi yang paling bawah. Nah, frekuensi yang paling bawah itu adalah 2. Jadi kita tulis 2. Kemudian lanjut atasnya yaitu dengan cara 2 ini ditambahkan dengan frekuensi 2 di atasnya. Nah, frekuensi 2 di atasnya adalah 14. Jadi hasil 2 ini ditambah dengan 14. Begitupun selanjutnya, dari hasil 16 ini ditambahkan dengan frekuensi atasnya, yaitu 21. Nah, sudah kita dapatkan OGIF negatifnya, kemudian kita mencari OGIF positifnya. Nah, untuk OGIF positif ini, kita mulai dari frekuensi yang paling atas. Frekuensi yang paling atas ini kan 3. Jadi, yang pertama itu hasilnya 3. Lalu, untuk yang selanjutnya, yaitu 3 ini ditambah dengan frekuensi di bawah 3. Nah, frekuensi di bawah 3 ini kan 2. Jadi, 3 ditambahkan 2, maka hasilnya 5. Kemudian, untuk yang bawahnya sama seperti yang tadi, hasil ini, 5 ini, ditambahkan dengan frekuensi di bawah ini. Jadi, 5 ditambahkan frekuensi yang bawahnya ini, kan 5. Jadi, 5 ditambah 5, maka hasilnya 10. Nah, sudah kita dapatkan untuk OGIF negatif dan OGIF positifnya. Lalu kita langsung buat grafiknya saja. Nah, untuk buat grafiknya, kita ke insert, lalu kita blok untuk tabel yang interval kelas sampai yang OGIF positifnya saja, tidak perlu yang frekuensinya. Lalu kita ke bagian ini, yang insert line, kita pilih yang ini, yang line with markers. Nah, ini sudah jadi ya diagramnya. Kita tinggal ganti aja judulnya. Judulnya adalah OGIF nilai statistika 80 mahasiswa. Baik, ini adalah hasil dari diagram histogram, diagram poligon, dan OGIF. Nah, untuk hasil tabelnya ini ya. Ini untuk hasil dari slide 38 seperti ini. Kemudian untuk diagram slide 38 seperti ini. Selanjutnya untuk soal keempat yaitu pada slide 52 kita disuruh menentukan untuk mencari nilai rata-rata modus dan median. Kan tadi sudah ada di soalnya untuk nilai ujian dan frekuensinya, jadi kita tinggal masukkan aja. Kemudian kita tinggal cari nilai tengahnya sama seperti slide sebelumnya, yaitu 10,5 ditambah dengan 20,5 kemudian dibagi dengan 2. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 15,5. Begitupun selanjutnya. Kemudian kita akan mencari perkalian dari frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Maka ini frekuensinya kan 3 dikali dengan nilai tengahnya yaitu 15,5. Maka hasilnya adalah 46,5. Begitupun seterusnya. Kemudian kita jumlahkan seluruh total dari hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengah dengan menggunakan rumus sum, kemudian kita blok seluruh datanya, kemudian kita enter. Dan kita mendapatkan nilai frekuensi kali dengan nilai tengahnya yaitu 5.270. Kemudian kita bisa mencari nilai rata-ratanya dengan rumus perkalian frekuensi dan nilai tengahnya. Ini jumlahnya tadi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai meannya atau rata-ratanya yaitu 52,7. Selanjutnya kita akan mencari nilai modusnya.
sebelum mencari nilai modus, kita harus mencari, nilai batas bawah dan batas atas. Caranya sama seperti slide sebelumnya, yaitu untuk mencari batas bawah, caranya yaitu ujung bawah dikurangi dengan 0,5, maka hasilnya 10,5. Nah, nanti kita tinggal tarik aja ke bawah, maka akan mendapatkan hasilnya, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari batas atasnya. Caranya juga sama seperti yang tadi, yaitu ujung atas ditambah dengan 0,5. Maka kita akan mendapatkan hasil 20,5. Nah, langsung aja kita tarik ke bawah, maka kita akan mendapatkan hasil berikut. Nah, kita kan sudah cari nih batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita cari D1 dan D2-nya. Nah, sebelum mencari D1 dan D2-nya, kita harus mencari frekuensi yang paling besar di data ini. Nah, untuk frekuensi yang paling besar adalah 35. Jadi, untuk gampangnya kita blok dulu bagian frekuensi yang paling besar, yaitu 35. Nah, kita beri warna aja supaya tidak bingung ya. Oke. Jadi frekuensi yang paling besar adalah 35. Nah, D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Jadi, kan tadi frekuensi yang paling besarnya adalah 35. Nah, kita kurangin dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi sebelum 35 ini kan 15. Jadi, 35 dikurangi dengan 15. Maka hasilnya kita dapatkan D1 adalah 20. Kemudian, untuk D2-nya adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Nah, frekuensi yang paling besar tadi kan 35. Nah, kita kurangin dengan frekuensi kelas setelahnya. Setelah 35 ini kan 22. Jadi 35 dikurangi dengan 22. Maka kita dapatkan D2-nya adalah 13. Nah, ini kita sudah dapat ya untuk hasil D1 dan D2-nya yaitu 20 dan 13. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelasnya dengan cara sama seperti tadi, yaitu batas atas atau 20,5 dikurangi dengan 10,5. Maka hasilnya adalah 10. Nah, kita sudah menemukan batas bawah, batas atas, D1, D2, dan panjang kelasnya. Jadi kita tinggal masukkan aja rumus untuk mencari nilai modusnya, yaitu batas bawah. Nah, batas bawahnya ini kita menggunakan 50,5 karena ini tadi kan frekuensi yang paling besarnya kan 35 ya. Jadi kita menggunakan batas bawah yang di frekuensi ke 35. Jadi kita menggunakan 50,5. Nah, 50,5 ini atau batas bawah ditambah, kita buka kurung, D1 dibagi, kita buka kurung, D1 ditambah dengan D2. Kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian dikalikan dengan K atau panjang kelasnya, yaitu 10. Kemudian langsung aja kita enter. Nah, ini kita sudah temukan nilai modusnya, yaitu 56,56. Kita akan mencari nilai mediannya. Pertama, kita mencari FK-nya atau frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan cara frekuensi yang paling atas, tadi kan 3, frekuensi yang paling atas kan 3. Jadi ininya 3, kemudian untuk yang bawahnya, 3 ini ditambah dengan frekuensi bawahnya kan 5, jadi 3 ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, 8 ini ditambahkan dengan frekuensi di bawah 5, yaitu 12, maka 8 ditambah 12 hasilnya 20. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita mencari kelas median. Nah, kelas median ini caranya jumlah datanya, nah ini jumlah datanya kan 100, dibagi dengan 2, maka hasilnya 100 bagi 2 adalah 50. Kemudian kita mencari FKS-nya atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan 50, jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 35. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan FK, FKS, dan kelas median. Selanjutnya kita mencari nilai mediannya, yaitu dengan rumus batas bawah. Kita menggunakan 50,5, sama seperti dengan mencari nilai modusnya ya. 50,5 atau batas bawahnya ditambah dengan, buka kurung, kelas median, buka kurung lagi, kelas median dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 35. Jadi 50 dikurangi 35. Lalu kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan frekuensi yang paling besar atau frekuensi kelas median, yaitu frekuensinya 35. Kemudian kita tutup kurung lagi, kemudian kita kali dengan panjang kelasnya atau K, yaitu 10. Dan kita enter. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai mediannya, yaitu 54,7857. Jadi, kita sudah mendapatkan nilai median, modus, dan meannya. Untuk meannya yaitu 52,7, modusnya 56,56, dan mediannya 54,7 sekian. Baik, segitu saja penyampaian cara saya untuk mengerjakan soal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.